selalu keras mengkritisi kemarin ini untuk demo sendiri sebagai pegiat sosial. So far tadi kan juga teman-teman mahasiswa kan turun lagi nih untuk deadline-nya nih. Deadline-nya kan hari ini. Ya gimana Om menyoroti deadline hari ini untuk DPR? Gini, nomor satu ya, saya pribadi itu 17+8 tuh nggak kurang setuju ya. Karena apa? Saya yakin Anda juga nggak bakal baca kok 17+8 itu apa aja. Setelah baca ngerti nggak sih? Kan nggak ngerti kan? Nah kan nurutinya juga gimana juga bingung tuh. Nah tapi ya saya tetap mengapresiasi para remaja untuk istilahnya mahasiswa untuk menuntut ya. Karena dalam posisi demo kali ini tuh kan sekarang ini kan tidak ada ujung tombaknya. Perwakilan dari rebellion ini kan yang memberontak itu siapa kan nggak ada. Kalau dulu zaman reformasi kan ada Pak Amin Rais, Bu Megawati sebagai bentuk istilahnya simbolik untuk ini ketika mengajukan negosiasi dengan DPR apa segala ada pemimpin. Sekarang kan nggak ada pemimpinnya kan. Kita mau menggantikan Prabowo ataupun Pak Gibran tapi penggantinya siapa juga nggak jelas. Nah akhirnya yang terjadi adalah apa? Ya ini akan ya complicated aja ya. Artinya di antara 17+8 itu tidak akan diturutin 100%, tapi ya kita harus legowo untuk mencari jalan tengah. Kata kuncinya sih di situ. Tapi kan kelihatannya pihak pemerintahan juga sebenarnya mereka udah mendapatkan sinyal. Selama ini kan kalau kita lihat kenapa demo terjadi sampai kemarin terjadi itu kan karena kan satu masyarakatnya susah, kemudian kalangan atas DPR pejabatnya malah foya-foya gitu kan. Jadi dengan adanya demo Agustus itu apakah membawa hasil? Ada. Minimal mereka nggak macam-macam. Karena kalau lu masih bebal aja kayak begitu, ya bisa akan jadi lebih parah. Jadi mereka jadi wanti-wanti nggak sih Om? Artinya setelah kemarin adanya rumah anggota legislatif di Gruduk, jadi lebih hati-hati untuk cara bertutur bersosial media. Saya undang ke sini ya DPR ya, nggak ada yang mau. Takut semua. Mulai dari PSI, PDI kan, kamu kan DPP PDI juga kan, nggak berani semua. Para DPR itu nggak berani sampai untuk muncul aja nggak berani dia. Tapi Om, kalau menurut Om sendiri dalang ini siapa sih Om? Mungkin kalau di media-media Rizal Khalid lah dalangnya atau gimana sih Om? Jadi gini loh, kalau dalang awal pasti ya keresahan masyarakat lah. Kita ngalamin sendiri tahun ini tuh kan banyak pajak aneh-aneh, kemudian cari duit makin susah, ya. Tapi dari pihak pemerintah, pejabat selalu denial. Angka kemiskinan menurun, ya kan kemudian membuat statement-statement yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi itu. Nah, masalah kemudian terjadi bentrokan, terjadi demo. Nah, akhirnya kan pasti akan ada yang menunggangin. Nah, banyak kalau yang menunggangin ya bisa jadi mungkin salah satunya Rizal Khalid, bisa jadi dari partai yang lain, bahkan jadi yang mau geser. Artinya kan begini yang kayak contoh ketika Mas Ahmad Saroni tergeser, Uya tergeser, itu kepada ada orang yang diuntungkan dengan kasus itu. Ya semua lagi ambil mencari keuntungan masing-masing sih, ya. Tapi kalau awalnya apakah ini enggak? Karena kan memang saya dari awal sudah ngerasain. Saya dari bulan lalu ngomong, ini feeling-feelingnya kok kayak revolusi Prancis ya. Saya selalu bilang begitu. Karena apa? Masyarakat berteriak, aparat istilahnya pejabatnya malah foya-foya malah ngasih penghargaan ya tuh masa naikkan pajak kayak kemudian malah joget-joget lagi padahal selama ini tahun lalu juga joget-joget yang coba dibanding-banding kayak itu kan ya itu kan setiap tahun kan memang ada joget-joget yang gak ada masalah. Kenapa yang joget kali ini bermasalah? Ya karena kondisinya kita juga seperti itu. Ada kritikan pedas nggak sih Om buat para legislatif yang mungkin sekarang lagi menggodok apa yang dimaunya publik nih? Sebenarnya mereka udah mendapatkan pelajaran sih, ya. Dan sebenarnya kan masalah tunjangan itu sebenarnya bukan esensi. Ya. Karena bagi para DPR itu tunjangan nggak ada apa-apanya daripada karena apa? Untuk menjadi seorang DPR modalnya itu di atas 10 miliar, di atas 15 miliar pun modal nggak jadi. Jadi kalau masalah tunjangan dan lain-lain itu mah receh. Karena uang sesungguhnya ya yang lobby-lobby apa segala yang haram-haram itulah ya. Itu sebenarnya seperti itu. Dan saya tahu Mas Uya itu adalah salah satu DPR yang biaya promosinya itu paling kecil. Di bawah 5M. Di bawah 5M. Itu kecil kalau di orang DPR kan sekarang nggak
cuma membelain tunjangan yang 50 juta padahal modalnya segitu. Jadi kalau kita berbicara kalau masyarakat DPR itu bilang tunjangan dihapus, dia nggak masalah. Karena mereka mendapatkan bargaining power yang lain. Karena buktinya ya sampai ada yang 20-30 M berani loh. Saya aja kemarin mau maju wali kota aja lihat modal segini, gaji segini. Nah kalau hidup jujur ya nggak cocok lah. Nggak nutup ya Om? Nggak nutup sama sekali, nggak nutup gitu kan. Tapi ya artinya ini sebagai warning ya, warning dari saya rasa DPR pun setelah hari ini pasti ada perubahan. Jadi ini bukan tindakan yang sia-sia, tapi kita juga tidak akan bisa mendapatkan sesuai apa yang kita inginkan. Karena sebenarnya apa kita inginkan juga nggak jelas kok. 17+8. Kalau saya kan cuma 3 aja kan. Apa? Hah? Hukum mati koruptor, sahkan undang-undang perampasan aset, kemudian jaga inflasi. Dan yang terjadi sekarang apa? Pajak dihilangin, nggak ada pajak. Tapi terbaru apa? Uang mau dicetak, sama aja bohong. Pajaknya dihilangin, uang dicetak, inflasi, sama aja gitu loh. Padahal yang penting adalah kita menjaga inflasi. Gaji nggak naik, tapi kalau inflasi nggak naik juga baik. Aman ya Om? Aman. Nah sekarang kalau gajinya naik tapi inflasinya naik, sama aja. Ini kan kita udah hari ini kelihatan nih kan, negara sudah statement untuk nyetak duit loh. Ya udah, tenang aja masyarakat, kita nggak akan menaikkan pajak, tapi nyetak duit, loh kan beres. Ya kita kan udah kayak dibodohin anak. Kalau kita sebagai pelaku ekonomi ya kita tahu ini mah dibodoh-bodohin aja gitu loh. Cuma kan orang udah senang kan, wah udah nggak ada pajak. Padahal kenyataannya sekarang ini negara Indonesia itu nggak punya duit. Membiayai MGG apa segala, duitnya nggak ada. Akhirnya apa ya solusi terakhir nyetak duit. Nah kalau nyetak duit kan sama aja, cuman painkiller aja sih ya. Itu yang terjadi sih. Cuman sayangnya para influencer yang menjadi aktivis ini basicnya bukan politisi, bukan ahli ekonomi. Jadi hanya di atas saja ya Om ya? Ya kayak contoh ya, mohon maaf ya kan kita ngomong kan kalau Jerome Pauline adalah ahli matematika ya. Kemudian Salazar itu kan juara debat. Kemudian Irwan Karinfardi itu kan ya ahli tapi untuk mempunyai kapabilitas sebagai seorang tokoh politik itu kan nggak ada gitu. Sebagai influencer ya kemampuannya pinter, tapi kan untuk menjadi tokoh politik itu nggak cuma pinter aja kan, harus bijaksana gitu kan. Sedang tokoh-tokoh yang lain yang ibarat kata tokoh-tokoh oposisi ini kan sekarang udah di ibarat kata kaki tangannya udah dipetelin satu persatu nih. Ridwan Kamil kena kasus Lisa Mariana, nanti datang si Lisa. Ada kan? Pak Ahok juga sudah dipretelin ya kan, Mas Ganjar juga udah nggak bisa ngapa-ngapain, Pak Anies juga udah nggak bisa ngapa. Sekarang kan nggak ada oposisi, Bu Mega udah direkrut. Ya jadi ya memang sekarang ini ya selamat datang di orde paling baru. Bukan orde baru, orde paling baru kita. Oke, Om. Sip. Iya.